Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari, kita akan sama-sama kenalan dengan idgham mutamathilain. Dan bahan ajar yang akan saya gunakan untuk pembelajaran tema ini saya ambil dari buku Tahsin 4 Metode Maqdis. Sahabat-sahabat Al-Quran, mari kita mulai pembahasan idgham mutamathilain ini dengan memperhatikan contohnya terlebih dahulu. Perhatikan pada layar. Dalam surat Al-Maidah ada potongan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qad dakhalu. Pada ayat ini kita menemukan dua huruf dal ya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat, yang dibaca dengan cara digabungkan menjadi satu. Tertulis dua huruf namun dibaca menjadi satu huruf yang bertasdid. Ditulisnya waqad dakhalu, dibaca dengan cara digabungkan menjadi satu huruf dal yang bertasdid waqad dakhalu. Jadi seolah-olah setelah digabungkan ini dal yang ini jadi hilang bunyinya, tak terdengar suara pantulannya. Pembacaan seperti ini dalam ilmu tajwid disebut idgham ya, menggabungkan dua huruf menjadi satu. Itulah bacaan idgham. Kemudian ditinjau dari hubungan kedua huruf ini yang berwarna merah, keduanya keluar dari makhraj yang sama, juga memiliki sifat yang sama. Karena makhraj dan sifatnya sama, maka disebutlah mutamathilain. Sehingga secara keseluruhan wa qad dakhalu, contoh ini termasuk contoh idgham mutamathilain, menggabungkan dua huruf menjadi satu, idgham namanya. Kemudian hubungan huruf keduanya makhraj dan sifatnya sama, itu dinamai mutamathilain, idgham mutamathilain. Baik, setelah kita memperhatikan contohnya, kita perhatikan, kita pelajari kaidah atau rumusnya. Idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain. Bacaan idgham yang terjadi ketika ada pertemuan antara dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Idgham mutamathilain, bacaan idgham, dua huruf yang digabungkan menjadi satu, yang terjadi pada pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Adapun ketentuan umum untuk idgham mutamathilain ini adalah, yang pertama, huruf yang pertamanya adalah sukun dan huruf yang keduanya adalah berharokat. Sukun ketemu harokat. Itulah ketentuan umum idgham mutamathilain. Huruf yang pertamanya sukun, huruf yang keduanya berharokat. Dan untuk pengguna mushaf Indonesia bukan hanya berharokat tapi juga bertasdid. Ya, kita perhatikan contoh yang tadi. Wa qad dakhalu. Ini terjadi bacaan idgham pada dua huruf ya, pada pertemuan dua huruf
yang makhraj dan sifat sama. Kemudian sesuai dengan ketentuannya, huruf yang pertamanya, ini huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat dan bertasdid. Karena yang saya tampilkan ini merujuk kepada mushaf standar Indonesia. Yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat dan bertasdid. Nah, sebutlah bacaan idgham pada contoh ini dengan idgham mutamathilain. Sahabat-sahabat Al-Quran, di antara contoh-contoh bacaan idgham mutamathilain adalah sebagai berikut. Ya, di sini sudah saya tampilkan potongan dari surat Al-A'raf. Ada ayat yang berbunyi fahallana. Ya, pada contoh ini, pada ayat ini kita menemukan hukum bacaan idgham, yaitu menggabungkan dua huruf menjadi satu. Ditulisnya fahal lana, ada dua huruf lam, namun dibaca dengan cara digabungkan menjadi satu huruf lam saja, fahal lana. Maka disebutlah bacaan idgham. Kemudian idgham ini disebut mutamathilain karena hubungan kedua huruf yang bertanda merah ini itu dua-duanya makhraj dan sifatnya sama. Maka idghamnya disebut idgham mutamathilain. Sesuai dengan tadi ketentuan umum, huruf yang pertamanya sukun, huruf yang keduanya berharokat dan bertasdid. Contoh berikutnya dalam potongan ayat di surat An-Nisa ada ayat yang berbunyi yudrikum. Ya. Pada ayat ini kita menemukan dua huruf kaf yang dibaca dengan cara digabungkan menjadi satu. Cara seperti ini disebut dengan idgham, yudrikum. Kemudian dilihat hubungan makhraj dan sifat kedua huruf tersebut, ya, yang merah ya, adalah makhraj dan sifatnya sama. Maka disebutlah idghamnya dengan idgham mutamathilain. Ketentuannya huruf yang pertamanya sukun, huruf yang keduanya berharokat dan bertasdid. Ya, contoh berikutnya, contoh di antara contoh bacaan idgham mutamathilain dalam Al-Qur'an ini dalam surat An-Naml. Ada potongan ayat yang berbunyi ilhab bi kitabi. Pada potongan ayat ini kita temukan kasus bacaan idgham, yaitu penggabungan dua huruf menjadi satu. Tertulisnya dua huruf ba, ilhab bi kitabi. Ada dua huruf ba, namun terdengar menjadi satu huruf ba saja yang bertasdid. Ilhab bi kitabi. Ya, yang terdengar satu pengucapan huruf ba bertasdid saja. Jadi huruf ba yang pertama tak nampak lagi suara pantulannya karena sudah digabungkan, sudah melebur ke huruf ba yang ada di depannya. Maka inilah disebut bacaan idgham. Kemudian kalau kita perhatikan hubungan makhraj dan sifat dari kedua huruf ini, ya dua-duanya makhrajnya sama dan sifatnya sama, tempat keluarnya sama, sifatnya pun sama, maka idghamnya dinamai dengan idgham mutamathilain. Demikian di antara contoh-contoh hukum bacaan idgham mutamathilain. Baik, sekarang kita lanjutkan ke sesi latihan dan praktik membaca idgham mutamathilan. Ya, kita baca contoh yang pertama. Ini lam, idgham ke lam lagi. Lam sukun diidghamkan ke lam bertasdid. Untuk idgham lam ketemu lam ini tidak dibaca dengan gunnah ya, tanpa disertai gunnah. Jadi cukup kita menampakkan bunyi tasdidnya saja. Fahallana
Fahallana, ya tidak perlu kita menahan lama seperti ada dengungan di dalamnya. Fahallana, ya, cukup menekan tasdidnya baru membaca harokatnya. Fahallana. Contoh yang kedua, ini idghamnya kaf sukun ke kaf harokat dan bertasdid. Yudrikum, ya, kaf yang pertama jadi menghilang. Ya, pada praktek idgham untuk contoh ini pun sama, tidak disertai gunnah. Contoh yang ketiga, idhab bi kitabi, idhab bi kitabi. Yang pertama hilang suara pantulannya karena sudah dileburkan, dimasukkan, digabungkan ke ba yang kedua yang bertasdid. Kemudian untuk idgham ba ketemu ba ini tanpa disertai gunnah juga. Kemudian contoh yang ketiga, wa qad dakhalu, ya. Dal yang pertama pada kata waqad sudah tidak memantul lagi karena sudah digabungkan, dileburkan, dimasukkan ke huruf dal yang ada di depannya. Dan praktek membaca idgham dal ketemu dal ini tanpa disertai dengung, tanpa disertai gunnah seperti contoh-contoh sebelumnya. Sahabat-sahabat Al-Quran, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Irfan Susilo. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.